dan bagaimana langkah-langkah sistematis untuk memecahkan suatu problem yang dapat kamu berikan ke komputer dalam bentuk yang dikenal dengan nama algoritma. Kamu juga akan mempelajari berbagai konsep pemrograman yang lain, misalnya konsep pemrograman berorientasi objek, misalnya dengan menggunakan bahasa pemrograman Java yang cukup populer digunakan pada aplikasi-aplikasi website ataupun aplikasi mobile seperti yang ada pada handphone. Untuk di bidang hardware, misalnya kamu akan memperdalam pengetahuan kamu tentang bagaimana komponen-komponen yang ada pada komputer seperti prosesor, memori, hard disk, dan lain-lain saling bekerja sama untuk memproses tugas yang diberikan ke komputer. Bagaimana misalnya komputer menangani banyaknya aplikasi yang dibuka pada saat yang bersamaan. Hal ini sering kita lakukan, misalnya kita seringkali membuka banyak aplikasi sekaligus, Microsoft Word, Firefox, Skype, Acrobat Reader, dan lain-lain. Kamu juga akan pelajari kembali berbagai cabang matematika yang banyak digunakan dalam ilmu komputer, seperti probabilitas, aljabar linear yang banyak berkenaan dengan operasi-operasi pada matriks yang memperdalam apa yang telah kamu pelajari ketika di SMU, analisa numerik yang memberikan dasar memanfaatkan komputer untuk komputasi ilmiah, misalnya untuk pemodelan atau simulasi di bidang teknik, fisika, kimia, dan lain-lain. Selain itu, banyak hal terkait dengan komputer yang juga dipelajari, seperti jaringan komputer. Kamu akan mempelajari bagaimana komputer dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga terbentuk jaringan komputer atau bahkan seperti apa yang ada sekarang yaitu internet. Lalu sistem operasi, di mana kamu akan mempelajari bagaimana kerjanya dari sistem operasi seperti misalnya Windows atau Linux untuk menjembatani antara kerja software dan hardware. Basis data, kamu akan pelajari bagaimana kita bisa mengelola data yang besar yang umum digunakan dalam sistem komputerisasi, seperti misalnya data nasabah pada bank, data pelanggan pada suatu perusahaan, atau data mahasiswa pada suatu universitas, dan lain-lain. Sistem informasi, yang akan mempelajari bagaimana kita bisa membangun dan mengelola sistem informasi seperti yang ada sekarang ini. Misalnya sistem informasi perbankan yang mengatur segala transaksi perbankan, sistem informasi yang digunakan perusahaan untuk mengatur logistik, sumber daya, dan lain-lain. Juga sistem cerdas yang mengajarkan bagaimana kita bisa membangun sistem yang mendekati kecerdasan manusia, seperti misalnya sistem komputerisasi yang bisa mengenali wajah orang, suara orang, atau yang bisa bermain catur dengan cerdas, memecahkan teka-teki sudoku, robot, dan lain-lain. Selain itu, kamu juga akan pelajari kriptografi dan keamanan informasi, yaitu mempelajari bagaimana teknik penyandian pesan rahasia yang dikirimkan melalui jaringan dan berbagai aspek keamanan informasi yang berguna, misalnya untuk menjamin sistem online banking, online shopping, dan lain-lain. Lalu, kamu juga bisa mempelajari grafika komputer yang banyak menggunakan operasi-operasi matriks yang telah kamu pelajari di aljabar linear untuk misalnya membuat objek grafis yang muncul pada video game. Information retrieval adalah kuliah lain yang dapat kamu pelajari untuk mempelajari bagaimana teknik temu kembali informasi yang ada di sistem komputer berskala besar, misalnya yang ada pada Google. Informasi yang sendiri tidak hanya dokumen, tapi bisa berupa gambar, musik, dan lain-lain yang sifatnya online. Dan masih banyak lagi yang lain yang bisa kamu pelajari. Termasuk juga kamu akan mempelajari etika dalam profesi kamu nantinya di masyarakat. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kamu lakukan sebagai seorang ahli komputer. Masih banyak lagi hal-hal menarik lainnya yang akan kamu pelajari. Nah, di sini kamu sudah bisa melihat bahwa apa yang kamu pelajari jauh dari hanya sekedar memperdalam pengetahuan dalam menggunakan Microsoft Word, Excel, atau yang sejenisnya. Ilmu komputer adalah ilmu yang berkembang dengan sangat pesat. Banyak mahasiswa ilmu komputer yang kemudian memperdalam sendiri ilmunya dengan pengetahuan yang telah diperolehnya. Misalnya, mereka yang tertarik di hardware akan sering mengutak-atik komputer yang ada. Bagi yang suka di kriptografi atau jaringan, suka akan mempelajari celah-celah keamanan pada jaringan. Atau ada yang suka mengembangkan robot, dan masih banyak lagi yang lain. Pertanyaan di awal tentang apa yang penting kalau ingin masuk jurusan ilmu komputer dapat dimulai terjawab. Yang pasti, kemampuan matematika yang baik akan sangat membantu, karena dari sinilah kemampuan kita untuk berpikir abstrak dan sistematis mulai terbentuk. Kemampuan berpikir abstrak dan sistematis ini juga bisa diasah loh. Kalau kita sering berlatih, maka pelan-pelan kita akan terbiasa berpikir abstrak dan sistematis.
Kamu juga tidak perlu jago membuat program untuk masuk ilmu komputer karena kamu akan belajar dari dasar. Berlatih berpikir kreatif juga penting untuk jurusan ilmu komputer ini, karena untuk memecahkan problem dengan menggunakan komputer, maka seringkali kreativitas dibutuhkan. Nah, setelah lulus dari jurusan ini, kemana kamu selanjutnya akan melangkah? Pintu terbuka lebar bagi lulusan ilmu komputer, karena banyak sekali rutinitas sehari-hari yang terkait dengan penggunaan komputer. Mulai dari perbankan, telekomunikasi, logistik, kepolisian, perusahaan minyak, apa saja yang membutuhkan sistem komputer. Kamu juga bisa bekerja sebagai konsultan yang menangani klien dari berbagai bidang untuk memberikan solusi teknologi informasi. Untuk hal-hal seperti ini, tentunya selama kuliah kamu perlu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kamu secara pribadi, tidak hanya terbatas pada apa yang diberikan. Misalnya mengikuti perkembangan teknologi terbaru, bahasa pemrograman terbaru, dan lain-lain. Internship atau kerja praktik pada perusahaan juga sangat baik untuk memberikan pengalaman dan mempersiapkan kamu ke dunia kerja. Terakhir, sebenarnya sebagai lulusan ilmu komputer atau computer science, kamu diharapkan menjadi ilmuwan komputer atau computer scientist. Jika ini pilihan kamu bisa terjun ke dunia riset. Mengapa tidak? Kalau tidak ada riset di bidang ilmu komputer, maka perkembangan ilmu komputer tidak akan sepesat ini. Prosesor tidak akan secepat seperti yang ada sekarang. Kita juga tidak akan bisa menikmati internet dan banyak hal-hal lain yang tidak bisa kamu bayangkan sebelumnya. Sayangnya di Indonesia tidak banyak perusahaan yang melakukan riset untuk menghasilkan kemajuan baru di bidang ilmu komputer. Tetapi di beberapa negara lain, banyak perusahaan seperti IBM, Microsoft, Intel, AMD yang memiliki badan riset tersendiri yang terus memajukan bidang ilmu komputer. Nah, semoga dengan materi kali ini bisa memberikan gambaran dan pertimbangan mengenai salah satu jurusan menarik yang bisa kamu pilih nanti setelah lulus SMU. Ingat, untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang suatu jurusan sangat penting sebelum kamu memilih. Jadi tidak hanya melihat dari nama jurusannya saja. Sampai jumpa di kesempatan lain. Sekilas mengenal jurusan ilmu komputer. Mudah-mudahan apa yang telah saya bawakan bermanfaat bagi adik-adik semua. Sampai ketemu di kesempatan lain-lain.